Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, tampaknya kasus korupsi Pertamina ini yang menelan biaya sampai 1 kuadriliun itu tampaknya makin terbuka dan makin kentara siapa pelaku-pelaku di eh, dalamnya. Nah, salah satu pernyataan dari mantan dirut Pertamina, si Mbak siapa namanya saya lupa, itu kemudian mengungkapkan itu semua dilaksanakan atas instruksi presiden. Itu ada pernyataan yang kayak gitu. Artinya sesuai dengan perintah jabatan, berarti perintah jabatan itu harus instruksi dari atas tuh. Nah, pertanyaannya kemudian yang muncul ya, apakah betul Pak Mulyono terlibat dalam kasus ini? Ya, kan ada namanya boleh jadi ya kan. Nah, kemudian ada pernyataan dari Dirut Pertamina yang sekarang itu kemudian mengungkapkan dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tapi apa kalian ingin memaafkannya mereka? Gimana nih? Nah, satu lagi yang menarik nih. Pertanyaan dari Bang Adi Prayitno. Kemana Wakil Presiden Gibran di tengah kasus-kasus yang banyak bermunculan yang mengenai korupsi yang melanda negeri kita saat ini? Oke bosku, tanpa berbahasa-basi mari kita simak videonya. Ketiga orang ini, ini kalau nggak ada Megawati yang nggak jadi ini parodi Pak Gus Dur ya. Ya. Kenapa begitu? Yang ini Prabowo kalau nggak dipulangin Megawati ke Indonesia ya mungkin masih di sana. aduh, Ya. Terus yang ini benarkah sini kalau nggak jadi SBY. Megawati ya nggak jadi apa-apa. Nah yang ini kalau Mulyono? nggak didukung partainya Megawati sejak awal, ya paling tetap jadi tukang kayu. Agak lain, penipu. Salah satu bentuk kekecewaan dari sekian banyak orang, dan ini keren, menterinya keren ya, nggak seh kalau pakai kaos ini. Keren dong. Berapa tuh harganya bang? Aduh men. Waduh, kenapa nih pendukung fanatik Jokowi gue ini? muka gue dikeroyok orang sekampung. Waduh, dikeroyok. Makanya gue 3 minggu gue nggak bikin video. Bed rest men. Ngeri. Aduh gila men. Satu kampung gue dikeroyok Waduh. men. Jadi Ngeri kali kau men. caranya men. Gue nongkrong men di warung. Ya kan? Sama anak-anak PDIP, anak-anaknya Abah juga. Ya kan? Biasalah ya kan. Anak gaul. Gue kan anak gaul. Yo, imen. Pak Jokowi juga garis keras. Ya kan? Awalnya sih mereka yang ngangkat-ngangkat, gue udah seneng aja kan. Tom, enak lo ya sekarang. Kenapa? Ya tong. Idola lo udah gak jadi petugas partai kata dia. Maksud lo? Iya, sekarang dia udah gak jadi petugas partai. Sekarang udah punya petugas sendiri malah, udah jadi bos. Maksud lo apa? Iya kan Pak Prabowo kan petugas idola lo. Hah? Maksud lo? Iya, itu kan kebijakan Pak Prabowo. Itu kebijakannya Jokowi semua, idola lo kan. Menteri-menterinya ya dia juga. Lo lihat aja sekarang, enak lo ya, pantas saya hidup lo senang kata dia. Anjir, bilang begitu. Lo ngangkat habis lo banting. Sorry guys ya, saya buat ini malam hari ya. Hanya merokok ya. Kan? Maaf bagi yang menonton ini di saat buka saat tadi dia puasa. mau 2 kampung. Gue kabur men. Untung gue selamat lo men. Aduh. Ih. Makanya gue bed rest 3 minggu. Tapi kadang-kadang gue dilema men. Kenapa men? Iya. Kadang-kadang gue simlakama, gue mau bela kaum pembencinya banyak banget idola gue. Jadi sekarang cuma berapa ekor lagi. Cuma berapa orang deh. Yang lain sih memang bukan mendukung garis keras karena cuan aja men. Garis keras nih bos. Wah kayak gini kagak gue nggak ngarepin apa-apa, jabatan menteri kagak, BUMN kagak. Bener, gue doang men pendukung garis keras yang nyuarain dia. Wah gue kan apa kata Pak Jokowi gue ikut. Tapi bener juga loh buru. Ya alhamdulillah lah, idola gue udah gak jadi petugas partai lagi. Ya. Jadi bos sekarang. Ya memang iya. Gue kadang-kadang sering bingung. Sudah naik pangkat ya bosmu. Masa Pak Prabowo jadi petugas mantan presiden? Hah? Masa sih? Iya gak sih? Tau lah. Bodoh. Kan gue bukan pendukung Pak Prabowo, gue pendukung Pak Jokowi yang penting kan. Biarin ya. Yang penting
idola gue udah jadi bos sekarang, nggak jadi petugas pasar lagi, jadi gue nggak dibully-bully banget sama mau benci. Dah, betul kan ya? Kayaknya sih gitu. Biarin dah ya, kita sambung lagi men ya. Oke men. Si Noel lagi Noel. Kayaknya Bapak ini bergurunya sama Pak Jokowi. Benar bang. Soalnya ucapannya sama-sama, nggak bisa dipegang. Sekarang PHK hal biasa. Omon-omon jilid 3 ditagih janji malah marah-marah. Noel nih bos. Noel, pemerintah sebelumnya mati-matian mengatakan tidak akan tinggal diam dan mati-matian mempertahankan Sritex. Anda bahkan juga mengatakan bahwa lebih baik saya kehilangan jabatan daripada Sritex ini pegawainya di PHK. Kenapa sekarang pemerintah terkesan pasrah begitu saja? Siapa yang pasrah? Nggak ada yang pasrah tuh, Mbak. Biasa aja dalam industri industri kita ini, hal kayak begitu PHK itu hal biasa. Kenapa kita Hal harus biasa. dramatisir? Kita punya wakil menteri tenaga kerja. Tiap hari sama Bang Tarni di LC. Iya. Bukan mikirin gelombang PHK yang harus di Terbongkar ini adalah tempat maling-maling itu Bongkar. menyimpan Berangkas uang. korupsi Ini berangkasnya. Pertalite jadi Pertamax. Dan ini kejaksaan membuka pintu. Coba kita lihat, ada beberapa petugas TNI dan kejaksaan memasuki ruangan. Oke, ada beberapa kotak dan koper. Itu kejaksaannya guys. Ya. Wis. Astagfirullahaladzim. Uang itu pak. Bukan bang, itu kertas bang. Ngeri kali ya. Sering kita melihat Aduh. bahwa bapak mendorong gerobak, di atasnya ada istri dan anaknya. Benar. Seorang pemulung, mereka mencari rezeki halal, ya paling keuntungan mereka atau pendapatan mereka 5 sampai dengan 10.000 rupiah per kilonya plastik ataupun besi. Nah ini ada direktur utama, Anda bayangkan gajinya berapa? Masih maling, masih korup. Aduh. Kami mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo Subianto membredel maling-maling, garong-garong di negara ini. Semoga tersemogakan. Ketimpangan yang terjadi sudah luar biasa. Sudah bukan waktunya kita main salah-salahan. Ini waktunya kita bersatu. Korupsi, koruptor di Indonesia harus diberantas. Benar. Merdeka. Yang namanya instruksi presiden, Instruksi presiden, dengar tuh. perintah jabatan harus dilaksanakan. Ini mantan dirut nih. Kita tahu itu perintah jabatan dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Karena due diligence ada 3 konsultan yang terlibat, FCI, Wood Mackenzie, dan World Bank. Ya, jadi sudah ada 3. Ya, jadi itu sudah konsultan, sudah melakukan pendalaman dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif kolegial, secara sah karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Dikorbankan siapa, Bu? Saya tidak mau komen. Itu kalau itu tahun berapa, Bu? Yang mana? Yang barusan Ibu katakan itu pada tahun berapa itu disetujui oleh para direksi dan Tahun 2013. 2013. Itu berarti ada Menteri BUMN-nya juga, Bu. Termasuk Menko BUMN juga mengeluarkan Pak Dahlan tahu karena Pak Dahlan penanggung jawab di dalam Inpres 1 Inpres nomor 14 tahun 2011 Inpres 14 ya kalau nggak salah tahun 2010. tangannya berarti dong, Bu. Itu jelas banget. Tolong nanti yang KPU tolong ditanyakan ke Pertamina. Yang di situ ada jelas bahwa ada Itu 2013 ya, Bu. 2013 siapa presidennya? Pada kesempatan ini saya Pertamina Simon minta maaf Aloysius ke rakyat Mantiri Indonesia. sebagai Ini Direktur Utama PT Pertamina Persero Dimaafkan nggak ya? menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Aduh. kepada Dimaafkan seluruh nggak nih? rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami,
Dan tentunya kami, ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Kami sangat mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina Persero menyangkut tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018 sampai 2023. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung dan tentunya akan terus membantu apabila dibutuhkan data-data ataupun dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan agar supaya proses ini dapat diproses dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Menteri BUMN Erick Thohir bantah kecolongan di kasus korupsi Pertamina. Pak, kedabrus. Jangan pura-pura nggak tahu, jangan pura-pura kecolongan, Pak. Bapak ini Menteri BUMN-nya loh, Bapak ini pemimpinnya, ya kan? Perusahaan-perusahaan BUMN itu yang mimpin itu Bapak. Gini. Contoh sederhananya, Bapak ini juragan bakso, punya 10 gerobak dan 10 karyawan lah. Setiap hari satu gerobak itu modalnya 1 juta dan untungnya 1 juta. Sudah jalan tuh yang jual bakso 1 orang. Kembali mereka bawa 500.000. Nggak ditegur, Pak. Hah? Nggak dievaluasi. Hah? Nggak diperiksa. Seharusnya kan mereka satu tukang bakso itu pulangnya membawa uang 2 juta, modal 1 juta, untung 1 juta, 2 juta, bawa 500.000. Nggak dilihat, kenapa ini kok 500.000, apakah hilang, apakah korupsi, apa-apa. Contoh kecilnya juragan bakso lah, Pak. Aduh, gimana Bapak ini masa nggak tahu sih? Kan Bapak tahu tuh modal BUMN itu semuanya berapa, ya kan, untungnya berapa. Masa nggak dievaluasi, masa nggak dilihat tuh, Bapak. Netizen, saya puasa mau ngata-ngatain Pak Erick ini takut dosa. Yuk coba kata-katain Pak Erick di komen ini. Aduh, kesel. Halo guys, ada update soal Pertamina lagi nih. Jadi telah dilakukan atau terjadi pertemuan larut malam antara Menteri BUMN Erick Thohir dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada 1 Maret 2025. Nah, ini tentunya menjadi menarik perhatian publik ya. Karena kan ini terjadi atau berlangsung di tengah kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara hingga 1.000 triliun. Nah, kalau kita lihat dari klarifikasinya Erick Thohir yang mengatakan bahwa pertemuan ini ya hanya membahas perkembangan kasus korupsi di Pertamina. Dan dia menegaskan pentingnya langkah Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kasus ini tanpa mengganggu stabilitas perusahaan. Ini maksudnya gimana nih, tanpa mengganggu stabilitas perusahaan? Kok seperti ada nuansa intimidasi gitu ya. Dan saya rasa ini mirip ya seperti yang pernah dilakukan dalam kasus Asabri, Jiwasraya, dan Garuda Indonesia. Nah, Erick pun menambahkan katanya bahwa dia dan Jaksa Agung sepakat untuk memperkuat pengawasan tata kelola di BUMN agar kasus serupa tidak terulang. Erick menyebut bahwa perlunya koordinasi lintas lembaga termasuk SKK Migas dan Kementerian SDM untuk mereformasi tata kelola di Pertamina secara menyeluruh. Dan Erick mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan tinjauan total terhadap Pertamina untuk mencari solusi terbaik guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan ini. Nah, tapi pertemuan ini memunculkan banyak spekulasi dan kecurigaan sih. Ya, banyak orang yang mempertanyakan etikanya soal pertemuan ini. Ketika orang yang bermasalah dengan hukum, ya, ini kan Erick Thohir seorang menteri yang lembaganya sedang bermasalah dengan penegakan hukum. Ini kok malah bertemu dengan jaksa.
Hal ini kan dianggap memunculkan konflik kepentingan nantinya. Karena kan nggak menutup kemungkinan Erik pun harus diperiksa harusnya. Nah, tentunya banyak kecurigaan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengontrol narasi-narasi publik. Terutama terkait, saya rasa sih masih ya ada hubungannya lah dengan video Ahok kemarin ini ya. Yang jadi komisaris utama Pertamina yang kita tahu sangat vokal dalam memberikan kritik terhadap tata kelola perusahaan. Nah, meskipun Erik menolak soal tudingan negatif terkait pertemuan tersebut, dia mengatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmennya untuk mendukung penegakan hukum dan memastikan keberlanjutan operasional di BUMN tanpa gangguan kasus besar seperti ini. Ya, meskipun sudah diklarifikasi seperti ini, tapi ya sulit sekali untuk tidak melihat ini sebagai sesuatu di tengah penyelidikan kasus besar seperti ini. Ya, semoga saja kita berharap bahwa proses hukum bisa berjalan transparan tanpa adanya intervensi atau kompromi yang dapat merugikan kepentingan negara kita. Salam. Di tengah berbagai kekisruhan yang belakangan ini sering terjadi, terutama kekisruhan yang diperbuat oleh para pejabat dan para petinggi bangsa, banyak sekali pihak-pihak yang bertanya, kemanakah Wakil Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena di tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang krusial, persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, posisi Wakil Presiden itu nyaris tidak pernah muncul ke publik. Misalnya mulai dari persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, sampai hari ini kekisruhannya belum tuntas, terutama soal bagaimana mengungkap aktor utama yang kemudian membuat pagar laut sepanjang 30 km itu. Begitupun misalnya ketika ada Badan Gizi Nasional yang mencoba untuk mengusulkan serangga, belalang, dan ulat sebagai salah satu menu alternatif yang akan diberikan kepada adik-adik kita soal makan bergizi gratis, menimbulkan reaksi yang negatif dari rakyat, tapi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia juga tidak pernah muncul. Ataupun misalnya ketika kisruh yang teranyar terkait dengan kebijakan Kementerian SDM yang awalnya mengharamkan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, Wakil Presiden Republik Indonesia kita yang terhormat juga tidak pernah kelihatan di mana posisi dan statement-statementnya yang pastinya ditunggu berpihak kepada kepentingan rakyat. Mulai terbongkar mafia elit di balik skandal BBM oplosan. Bukti yang ditemukan Kejagung di rumah Riza Calit nunjukin aliran duit yang udah diatur rapi banget sebesar 50 miliar ke Erick Thohir dan kakaknya yaitu Mbak Thohir. Mereka dapat 50 miliar sebagai uang koordinasi yang dikirim lewat Hussein ke Arya Sinulinga, staf sus BUMN yang juga tangan kanan Erick. Dan gak berhenti di situ, Kapolda Metro Jaya Karyoto juga kebagian jatah 25 miliar per bulan lewat Fada Rafiq. Jelas, uang ini buat mengamankan operasi haram dan nutup rapat-rapat penyelidikan. Bahkan, mantan Deputi Penindakan KPK pun ikut main buat jaga skandal ini biar gak bocor. Nah, yang lucu dari kasus ini, awalnya Kejagung bilang di berita, ini BBM oplosan. Pas netizen mulai ngamuk, mendadak diubah jadi BBM blending. Serius nih? Ada yang panik di belakang layar? Atau ada gesekan antara Kejagung dan KPK saling ancam buku dosa masing-masing institusi dan ngelindungin Thohir bersaudara ini? Gila sih kalau masih dibelah dan ditutupin. Korupsi hampir 1.000 triliun. Ini bikin semua mata tertuju ke Presiden Prabowo. Apakah makan Asia berani berantas tegas korupsi tanpa pandang bulu seperti janjinya saat kampanye? Atau kita harus lihat negara kita dipimpin oleh boneka politik? Salam logika. Boleh nggak ya tahun 2025 ini gua sebut atau gua juluki sebagai tahunnya para ponakan yang dibantu oleh para pamannya. Dimulai dengan Paman Usman di MK yang berhasil mendudukan ponakannya menjadi wakil presiden. Disusul dengan Paman Luhut yang berhasil membuat ponakannya menjadi pengurus atau pejabat danantara. Konon,
Paman Mulyono pun berhasil mendudukan ponakannya sebagai pejabat di Pertamina. Nah, yang satu ini adalah keponakannya Pak Prabowo. Keponakan Pak Prabowo bilang begini, kalau anak muda Indonesia hanya bergantung kepada lowongan kerja yang disediakan oleh pemerintah, itu sama saja dengan zaman kolonial. Menurut gua, ponakannya Pak Prabowo kalau ngomong seperti itu, dia belum paham korelasi antara kebijakan pemerintah yang dibuat dengan ketersediaan lapangan kerja. Masa gitu saja nggak mengerti ponakannya Pak Prabowo? Kalau rakyat sekarang susah mencari pekerjaan, wajar dong setingkat Gibran, setingkat AHY, setingkat ponakan-ponakan ini masih dicariin kerjanya sama bapaknya atau pamannya, apalagi rakyat. Lihat ini guys, Menteri BUMN nggak tahu malu, yaitu Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir diminta tanggung jawab terkait korupsi Pertamina Patraniaga. Bayangin, selama beliau menjabat jadi Menteri BUMN, itu ada 11 BUMN melakukan korupsi. Tahu nggak jawabannya apa? Kalian lihat nih jawabannya. Kata beliau nih, Pertamina akan kami review total. Kalau di Jepang atau di luar negeri lain udah pada mengundurkan diri, emang nggak tahu malu pejabat kita ini guys. Ini juga pejabat-pejabat ya itu, sampai anak cucu juga malu karena apa? Bapaknya nggak becus ngurus negara. Karena apa ya, Menteri BUMN itu adalah jabatan yang melekat guys. Dan ini list-list yang mana BUMN itu, perusahaan BUMN yang melakukan korupsi guys. Nih, Pertamina, PT Timah, PT Garuda Indonesia, PT PN, Krakatau Steel, Asabri, Jiwasraya, Waskita, Karya. Terus juga ada ASDP, PTBA, PGN. Sudah 11 BUMN. Mau berapa lagi kasus bertambah? Kapan kita ini cuma gitu doang review total, tanggung jawab dari pejabatnya, tanggung jawab moralnya mana? Apalagi kalau kasus Pertamina ini nomor 1 kasus korupsi terbesar di Indonesia itu adalah 1 kuadriliun atau 1000 triliun rupiah yang mana terjadi dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Gila guys, korupsi di Indonesia udah akut banget, sumpah parah. Terima kasih kawan-kawan. Kita bangga sekali dengan hari ini karena apa? Sekali lagi terbukti apa yang diributkan orang selama ini, bahwa pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah. Sah. Kenapa saya katakan begitu? 545 daerah pilkada. Oke? Total putusan itu menyangkut 310. Bukan berarti di luar 310 nggak ada masalah. 310 itu hampir 60% dari total pilkada kita. Hampir 60%. Gila itu. Saya nggak tahu kita punya hak nggak untuk duduk lagi di ruangan ini semua. Kalau kita punya budaya malu, saya kira wajar kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri, gagal kita ini. DPR juga, supaya adil. Nggak apa-apa, kalau perlu kita mundur berjamaah, saya siap. Supaya sebagai tanggung jawab kita terhadap bangsa ini loh. Hampir 60% pilkadanya bermasalah. Berarti yang tidak dipersoalkan itu hanya 235 daerah. Bukan berarti tidak ada masalah. Dari 235, 37 itu kota kosong. Berarti hanya 198 daerah. 198 daerah itu bukan tidak bermasalah. Either pelanggarannya terlalu masif sehingga tidak bisa dibuktikan, atau orang udah capek. Sekarang rakyat disuruh bayar lagi 1 triliun. Buat kelalaian kita semua. Yang bener aja kita ini, tanggung jawab kita di mana? Masalah SKCK, ijazah, administrasi yang tanggung jawab siapa? KPU dong, mundur. Pecat semua yang di daerah itu, Pak DKPP. Putusan MK jelas, semuanya habis. Kalau nggak ada yang tanggung jawab, yang jaga republik ini siapa? Masa iya urusan remeh-temeh begini, ijazah palsu, masa jabatan, kayak keledai kita. Berulang-ulang masuk lubang yang sama. Ini soal kualitas. Secara administratif aja kita gagal. Gimana secara substantif? Ini keterlaluan kalau menurut saya. Hampir 60% pilkada bermasalah.
rakyat disuruh bayar lagi. Kepala daerah suruh tarung lagi. Dari mana uangnya? Minjem, jual, gadai. Besok-besok korupsi semua Bapak Ibu. Yang salah siapa? Karena kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita. Nanti kita teriak, kepala daerah koruptor. Muaranya di sini. Ketidakmampuan kita menjaga pemilu yang jurdil bikin pelanggaran di mana-mana. Dan kita harus bayar itu semua. Enak banget. Apa yang mau kita sampaikan, Pak? Tidak adil kalau ini ditimpakan sama pemerintah daerah. Sudah anggaran dipangkas, suruh lagi dibiayain nih kelalaian kalian semua. Tidak akan ada gugatan kalau Gakumdu itu benar-benar kerja. Tidak akan ada yang masif kalau PJ-nya itu benar-benar punya marwah. Bawaslu-nya kerja benar. DKPP-nya kerja benar. Malu kita. Ini bukan cuma soal anggaran, ini soal peradaban. Ini bukan soal teknis. Buat apa kita pemilu? Jadi kalau Pak Ketua KPU nggak merasa bersalah, Pak. Nggak tahu lagi saya, Pak. Kalau Bawaslu menganggap ini bukan salahnya dia, bingung saya. Kalau Kemendagri nggak merasa ada kekurangan di pihaknya, wah kebangetan. Demikian juga Polri. Buat apa kita diskusi anggaran? Anggaran Kemendagri aja potong. Masa disuruh daerah lagi potong? Nggak adil. Saya benar-benar berharap ini forum refleksi Bapak Ibu. Yang benar lah kita ngurus negara ini, ngurus republik ini. Masa hampir 60% pilkadanya bermasalah? Kapan kita mau jujur, Pak? Saya tanya nih Pak Bawaslu, KPU, dan Pak Kementerian Dalam Negeri. Ini yang mau kita wariskan, Pak. Dan ini akan direplikasi pada pemilu-pemilu berikutnya, Pak. Ujungnya apa? Hutan habis, tambang habis. Semua dihabiskan untuk membiayai pemilu, Pak. Apa nggak melihat efek dominonya kita ini? Saya minta tolong, saya keras karena apa? Ini soal bangsa ini. Bukan soal teknis kurangnya anggaran, Bapak Ibu. Siapa yang jamin PSU pertama nanti tidak ada PSU kedua? Kita pernah ngalami sampai 3 kali PSU di Maluku Utara. Siapa yang bisa jamin? Akhirnya kepala daerah yang terpilih pun gak legitimate. Yang milih nanti 20%, 30%. Cari uang lagi mereka untuk money politik. Untuk sembako. Garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar. Kalau mau kita mundur bareng-bareng, ayo mundur. Tanggung jawab sama negara ini. Kayak mana kita ini? Saya nggak merasa punya martabat jadi DPR kayak begini hasil pemilunya, Pak. Jujur aja, Pak. Ibu, saya nggak punya kemampuan untuk menerima ini. Begini yang kita hasilkan. Kita semua bagian dari persoalan. Ini bukan cuma soal jabatan. Tanggung jawab kita pada anak-anak kita, Bapak Ibu. Masih ada nggak itu di dada kita? Masih ada nggak sih? Yang begini ini mau kita wariskan. Ini anggota DPR nih semua ini babak belur, Pak. Berdarah-darah, Pak. Kemarin pemilu berikutnya. Siapa yang berani bertarung di DPR, Pak? Saya habis kata, pimpinan, ini menyedihkan. Kalau kita tidak melakukan koreksi pimpinan, besok-besok jadi anggota dewan tuh perlu 50-100 miliar pimpinan. Jadi kepala daerah butuh 200 miliar. Tolonglah. Saya minta tolong.
Saya minta tolong bapak-bapak, ibu semua mundur. Kalau nggak berani mundur sendiri, saya ikut mundur. Nggak benar begini. Terima kasih Pak Dedi. Catatan penting bagi kita semua, Bapak dan Ibu. Oke bosku, gimana nih tanggapan kalian? Apakah kita harus memaafkan Pertamina ini yang jumlah korupsinya, info terakhir yang saya dapat adalah 1 kuadriliun, dalam artian 1.000 triliun rupiah. Aduh, itu banyak kali guys. Dan seperti apa yang dinyatakan oleh mantan dirut tadi, yang perempuan tadi, bahwa itu semuanya dilakukan karena instruksi atasan ya, berarti dia juga sebutkan bahwa itu instruksi presiden. Dan terkait hal itu dia sempat menyebutkan di tahun 2013 berarti masih samanya Pak SBY ya, kalau tidak salah ya, mohon maaf. Nah, apakah itu kemudian menjadi pertanda bahwa ini ada yang aneh loh, kenapa itu semuanya terbongkar di saat-saat masuk fase menjabatnya si Pak Prabowo, kenapa enggak di zamannya Pak Mulyono? Oke, andai kata itu terjadi di zamannya Pak SBY, kenapa di zamannya Pak Mulyono 2 periode itu tidak diungkit, tidak diungkap gitu loh. Ini kan wajar ketika netizen menilai bahwasanya itu semua ada kaitannya dengan si Mulyono ini gitu. Bukankah memang itu digelari sebagai terkorup di dunia oleh OCCRP? Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf sebelumnya yang menonton ini di bulan puasa, di saat siang hari karena saya merokok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.